Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Gary Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem teknologi informasi untuk sesi keempat. Sesi keempat sini membahas mengenai confidentiality and privacy control. Nah, tujuan perkuliahan sendiri, pertama memahami confidentiality, kedua memahami privacy. Terkait dengan confidentiality, sangat jelas organisasi banyak memiliki data atau informasi yang sangat sensitif, termasuk strategic plan, rahasia perdagangan, cost information, legal document, dan proses improvement. Juga ada intellectual property yang harus dijaga dari organisasi tersebut untuk menjamin kompetitif organisasi untuk mencapai kesuksesan. 4 hal yang harus kita perhatikan dalam confidentiality ialah mengenai informasi yang sensitif. Pertama, perlu ada identifikasi dan klasifikasi dari informasi yang harus diproteksi. Kedua, adanya enkripsi informasi. Ketiga, kontrol akses dari informasi. Dan keempat, training employee to properly handle the information. Kita lihat diagramnya, kita bisa lihat diagram pada ini. Jadi, untuk preservation of confidentiality and privacy, pertama, identifikasi dan klasifikasi informasi. Kemudian perlu adanya enkripsi, adanya training dan akses kontrol. Keempat hal tadi akan menjamin confidentiality dan privacy tadi. Kita bedah satu persatu dari setiap itemnya. Identifikasi dan klasifikasi informasi yang harus diproteksi. Fase pertama ini menjamin kita bisa memproteksi data-data sensitif yang perlu diidentifikasi. Kelihatannya mudah untuk memahami ini, tetapi dalam pelaksanaannya memang butuh waktu dan biaya yang besar. Pada saat di COVID-5 sendiri, Management Practice APO 0106 menyebutkan klasifikasi atau responsibility of information owner. Di situ dituliskan yang memahami mengenai informasi atau dokumen tadi adalah information owner. Kita sebagai orang luar tidak bisa menetapkan mengenai data-data tadi. Hanya orang internal lah yang tahu mengenai data tadi. Jadi hanya pada saat kita melakukan identifikasi, owner informasilah yang mengetahui bahwa klasifikasi data ini secure atau tidak. Bisa dibuat contoh barangkali. Kalau kita punya data, misalnya ada data pajak. Nah, data pajak itu bagi sebagian orang mungkin itu bisa terbuka. Tapi untuk sebuah organisasi tertentu, itu data tersebut menjadi sangat sensitif. Oleh karena itu, tidak bisa klasifikasi ini diserahkan ke orang lain, tetapi hanya internal saja yang bisa mendefinisikan dari data-data tadi. Dengan mengidentifikasi atau mengklasifikasi itu semua data yang ada di perusahaan, maka kita menjadi mudah untuk melakukan akses kontrolnya terhadap data tadi. Tapi tadi data tersebut di organisasi kan banyak. Kemudian siapa yang punya cukup waktu untuk bisa memastikan klasifikasi data tadi, karena data tersebut tersebar di berbagai unit, kemudian masing-masing unit pun juga punya kebijakan terkait data tadi. Jadi kadang di organisasi akhirnya menyerah kadang, sehingga
semua data yang ada di kantor tersebut dianggap privacy. Padahal pada saat pengelolaan data tadi dianggap privacy, artinya ada upaya untuk menyimpan data tersebut di tempat tertentu yang dianggap privacy. Tentu penyimpanan secara khusus itu membutuhkan resources. Oleh karena itu, identifikasi dan klasifikasi ini menjadi hal yang penting. Kemudian, pada saat kita sudah menetapkan identifikasi dan klasifikasi, kita perlu juga menetapkan protection confidentiality with encryption. Dengan kita melakukan enkripsi, maka kita bisa memproteksi data-data yang di confidentiality tadi. Misalnya gini, kita sudah menyimpan data itu secara secure, tapi kita bisa saja mengirimkan data itu lewat email. Pada saat kita mengirimkan data lewat email yang tidak terenkripsi, suatu saat email itu terbuka, akhirnya data itu bocor. Oleh karena itu, selain kita menetapkan klasifikasi data, kita juga menyiapkan model pengiriman yang aman. Nah, sederhananya seperti ini. Bisa saja kita melakukan pekerjaan di kantor, kemudian data itu secure. Karena waktu tidak cukup, kemudian pekerjaan itu dibawa ke rumah. Bisa saja kita mengcopy ke flash disk, atau mengirim email, atau ke notebook. Bisa Anda bayangkan, atau coba Anda cek kembali saat ini flash disk Anda di-encrypt atau tidak. Kemudian email Anda di-encrypt atau tidak. Atau bahkan notebook Anda pada saat Anda copy file tadi ke notebook, apakah data tersebut di-encrypt atau tidak? Maknanya adalah bisa saja ada orang yang meng-hijack email, atau Anda teledor dengan flash disk, atau bahkan notebooknya dicuri, sehingga data-data tadi yang secure bagi perusahaan menjadi terbuka untuk yang lain. Fase berikutnya adalah kontrol akses terhadap sensitif informasi. Jadi di COVID 5 itu mengenai DSS 06 menjelaskan kita harus melakukan proteksi terhadap informasi-informasi sensitif tadi. Di dalam information right management, kita perlu menetapkan limit akses kepada spesifik file dan segala macamnya. Jadi tadi kita sudah menetapkan mengenai data-data mana yang secure dan tidak secure. Kita juga menetapkan enkripsi. Hal tidak kalah pentingnya adalah kontrol akses. Setelah kita proteksi semua, tapi kalau data itu terbuka, siapapun bisa akses, bisa pengcopy, bisa mengubah dan segala macam, akhirnya sia-sia confidentiality dari perusahaan kita. Oleh karena itu, kontrol akses menjadi mempunyai peran penting karena kontrol akses itu menjamin tata kelola data yang aman di kantor Bapak Ibu semua. Jadi di situ bahkan dituliskan mana saja file yang boleh dibaca, mana saja file yang boleh di-copy, bahkan mana saja yang boleh di-print, termasuk mana yang boleh di-download ke USB dan segala macamnya. Dengan kita mengidentifikasi hal tersebut, kita bisa menjamin konfidensialisasi informasi ataupun data yang ada di kantor kita. Tadi ada masalah training. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu tidak memahami di mana posisi training terhadap confidentiality. Nah, training sebetulnya memastikan bahwa semua pemahaman tentang confidentiality perusahaan bisa ditransfer ke employee, sehingga employee tahu mana data yang penting, mana yang tidak penting, bagaimana cara mengcopy, bagaimana cara mengenkripsi, kemudian bagaimana membaca data control list tadi. Sehingga semua employee yang ada di kantor paham dan dapat mengikuti tata kelola yang kita tetapkan. Oleh karena itu sangat direkomendasikan atau kalau boleh wajib
untuk melakukan training di semua level sehingga memahami mengenai confidentiality ini. Bahkan di contoh di paparan disebutkan hal-hal yang mungkin tidak tertulis. Contohnya bagaimana perusahaan bisa melakukan efisiensi waktu atau hal-hal yang tidak didokumentasikan tetapi itu sebetulnya merupakan unggulan dari perusahaan kita. Nah, bisa saja Bapak Ibu tanpa sengaja mempublikasikan dalam sosial media, padahal itu adalah competitive advantage dari perusahaan kita. Oleh karena itu, dengan training ini bisa dipastikan semua employee memahami akan confidentiality ini. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah mengenai privacy principle. Privacy principle sebetulnya masih berkorelasi dengan confidentiality principle. Tetapi perbedaannya adalah privacy berkaitan dengan personal informasi, contohnya customer, employee, supplier, business partner, dan organisasi data. Fase pertama dari proteksi personal informasi adalah mengumpulkan semua informasi mengenai customer, employee, supplier, and business partner untuk identifikasi mana informasi itu yang sangat sensitif, mana yang tidak sensitif, kemudian bagaimana kita menyimpannya, bagaimana mengaksesnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebagai informasi, semua materi ini bisa didapat dari buku Accounting Information System karangan Rumi 2018. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.